Walah lur, gak di negara sendiri, gak di negara orang. Uripku isine mung kerja yo. Tapi yo rapopo, alias tidak masalah yo. Iki demi ketemu sama idola sepanjang masa. Berusaha Rukam. Mau jadi kuli? Ayo jadi kurir paket juga tak jabani. Bedanya yang tak angkut iki paket khusus, bukan jasa antar paket koyo yang di aplikasi handphone. Paket yang tak kirim ukurannya super jumbo lur. Berat satu karungnya bisa sampai 100 kg lebih. Ini sih biar upah yang tak dapat bisa langsung banyak. Tuh kan sama kayak orang sini. Sekali jalan bisa ngangkut sampai 5 kotak lebih. Bawa paket segambreng gini resikonya juga gede lur. Mbok yo jadi orang itu podo sabar toh yo. Aku tuh cuma mau putar balik, bukan mau leha-leha di jalan kok. Beginilah kondisi jalanan di India lur. Bentar-bentar klakson bunyi. Oh iya, alat angkut ini disebutnya riksau, wala atau cycle riksau. Abot banget lur, mengayuh sepedanya harus segenap jiwa raga. Barang yang tak angkut bisa macam-macam lur. Ada makanan, kadang juga bahan bangunan. Tapi kalau wis masuk musim dingin koyo sekarang, banyak orang pakai jasa antar paket untuk mengangkut perlengkapan musim dingin. Mulai dari selimut, bed cover, penghangat ruangan, sampai kasur lipat. Di zaman yang sudah canggih, pengiriman pakai sepeda koyo gini masih banyak dilakukan di India lur. Katanya sih demi menekan biaya bahan bakar. Apalagi di kota Delhi ada banyak gang-gang sempit. Keberadaan riksau wala di India terinspirasi dari becak yang ada di Jepang sekitar tahun 1800-an. Di negeri Sakura, riksau wala ditarik pakai tenaga manusia lur. Tapi sejak tahun 1940-an mulai dimodifikasi menggunakan teknologi rakitan berwujud sepeda. Perkembangan ini lebih meringankan pengemudi sehingga bisa mengangkut barang dengan jumlah yang lebih banyak lur. Karena gak ngerti bahasanya, aku bener-bener harus memastikan lokasinya sesuai dengan tujuan. Kalau sampai salah, opo gak tambah repot uripku lur? Lur, kerja di India nih lebih banyak ngelus dada yo. Satu paket yang tak kirim cuma diupahi sekitar 50 rupiah atau 10.000 rupiah aja. Aku jadi kangen Indonesia lur. Kira-kira duitku yang gak seberapa ini bisa jadi apa ya? Sekarang aku ada di Carol Bag, pusatnya street food di New Delhi. Siapa tahu ada makanan murah. Di negara orang, otak dan tenagaku benar-benar diperas lur. Dengan duitku yang super imut ini, aku harus bisa membahagiakan makhluk dalam perutku. Porsi berapa? Satu anu. Hah? Respect berapa? Oh, no. Oh, no. Lur, ternyata duitku nggak cukup lur untuk beli ini lur. Aduh, cari yang lain aja yang murah-murah. Nasib. Iki perjuangan bertahan hidup di negeri orang lur. Gak apa-apa deh demi ketemu sama idola Bollywood. Paman, berapa satu roti? Boleh? 60 rupiah. Oh, lur, lumayan lur, murah meriah lur. 80 ribu tok, duitku 100 rupiah, masih sisa 20 rupiah. Hehehe, lumayan. Roti pasti ngenyangin lur. Mantap,
Yoiki yang namanya rezeki anak soleh dan gemar upacara. Tiap nemu kesulitan pasti ada jalan. Yang lagi tak beli ini namanya paf baji. Selagi abangnya bikin paf baji, aku mau curi ilmu siapa tahu bisa jadi bekal untuk masak-masak di Indonesia nanti. Dalam bahasa India, baji berarti kari sayur yang dibuat dari sisa sayuran yang dihaluskan. Mulai dari kentang, tomat, kembang kol, kacang polong, dan masih banyak lagi. Bumbunya cuma pakai kunyit, cabai merah, dan garam. Kasih tambahan sedikit jeruk nipis dan rasanya India banget yo. Kalau wis mateng, paf baji disajikan di atas piring sekat yang terbuat dari aluminium. Gak lupa ditambahkan mentega khas India yang terkenal sama rasanya yang asam dan sedikit asin. Kurang afdol disebut kuliner India kalau gak pakai bawang-bawangan ini lur. Lengkap sama potongan jeruk nipis dan sedikit sambal. Kalau rotinya pakai roti kayak yang ada di Indonesia gitu lur. Wajahnya dikasih butter biar bagian luarnya tetap crispy tapi lembut di dalam. Kalau wis dipastikan kedua sisinya matang, ditambahkan 2 butir cabai hijau yo. Jadi deh. Aku jadi penasaran. Piye rasane yo? Soalnya iki jadi makanan yang baru buatku. Langsung sikat aja lur. Rotinya lembut banget. Selembut perkataan Rahul Ketina di film Kuci-Kuci Hotahe. Perfecto. Sir, very tasty. Okay. Oh, Cok. Thank you. Udah berapa hari di India, tapi kemampuan bahasa Indiaku masih belum lancar. Jadinya aku jawab ngasal pakai bahasa kalbu aja yo. Lur, paf baji ini kalau di Indonesia dia kayak roti bakar gitu lur. Cuman cocolannya nih, ini dia perpaduan antara sambal pecel sama rempah kari ya. Jadi rasanya unik banget, India banget, tapi gurih. Dan ini tadi ada bawang Indianya sama sambal atau sambal cabai hijau. Pas banget rasanya. Jadi gurih, asin, pedas. Kalau pengen ada asemnya bisa dikasih jeruk. Bukan cuma enak, manfaatnya juga berjibun karena dibuat dari banyak sayuran lur. Apalagi bumbu yang dipakai bikin badan jadi hangat. Pas banget dinikmati saat musim dingin begini. Lur, mencoba menu makanan orang New Delhi mengingatkanku pada pengalaman pas bikin masakan India. Ini sih. Wah, Dul, lu gimana ini Dul? Belum bayar ini. Iya, walaupun harus kucing-kucingan dulu sama tukang kredit. Penasaran cerita lengkapnya? Habis ini yo. Bayar Dul. Ngapain naik-naik Dul? Lagi cari jambu. Turun nggak?